Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ke Lampung ya, lewat Pelabuhan Merak. Nah, simak gimana kita perjalanan ke Lampung. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Semoga perjalanan ini diberikan keselamatan dan kelancaran. Nah, nanti ini dari Cikarang kita start jam 5.30 ya. Nanti kita masuk via tol Cibitung dan keluar di tol Merak. Oke, simak perjalanannya. Nah, sebelum kita naik kapal, pastikan sebelumnya kita sudah membeli tiket ya, agar saat boarding pass kita tidak lama. Nah, caranya kita install dulu aplikasi Verizi dari Play Store, lalu kita buka. Nah, setelah itu kita bisa pesen lewat Verizi untuk tiket kapalnya. Oke, pertama-tama kita isi mau dari mana kita berangkat. Saya berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Lalu kita pilih layanan. Kita mau reguler atau ekspres. Saya pilih reguler. Ekspres nanti lebih cepat dan lebih mahal tentunya. Yang ketiga kita pilih mau jalan kaki atau pakai kendaraan. Saya pilih kendaraan. Lalu pilih jenis kendaraannya. Kita mau pakai apa? Nah, di sini saya pakai sedan, makanya saya pilih sedan. Harga tiket kapalnya tergantung jenis kendaraan ya. Jadi berapapun penumpangnya, harganya menyesuaikan jenis kendaraan. Setelah itu kita pilih tanggal keberangkatan, mau tanggal berapa. Kemudian setelah pilih tanggal keberangkatan, kita pilih jam keberangkatan. Nah, di sini ada syarat ketentuan berlaku apabila melewati jam di tiket kita waktu boarding pass, maka dianggap hangus. Makanya teman-teman hati-hati waktu milih jam keberangkatan. Misalnya kita sampai sana estimasi jam 8, kita pilih bisa jam 12 atau jam 1 siang. Meskipun kita memilih jadwal yang jam 1 siang, ketika kita sampai di pelabuhan misalnya jam 8 sudah check-in, kita langsung bisa dipersilakan masuk, dan apabila ada kapal yang sudah bersandar di pelabuhan, kita bisa langsung naik. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, kita bisa langsung naik meskipun jadwalnya jam 1. Untuk itu kita bisa pesen lebih dari jam estimasi kita sampai di pelabuhan, agar kita tidak terkena penalti tiket hangus karena kita terlambat ya. Karena kan kita tidak pernah tahu ya kondisi jalannya seperti apa, apakah macet ataupun ada sesuatu di jalan sehingga menyebabkan kita ada kemungkinan molor dari jadwal yang sudah kita rencanakan. Misalnya kita rencanakan jam 8, tahu-taunya di jalan ada kendala macet, akhirnya kita sampai di sana jam 11 atau gimana. Makanya kita pesen tiket lebih dari jam estimasi kita datang. Dan kita isi jumlah penumpang, dewasa berapa, anak-anak berapa, dan bayi berapa. Untuk dewasa itu 6 tahun ke atas ya. Untuk anak-anak itu 5 tahun ke bawah. Setelah kita isi, kita cari jadwal. Nah, ini kita centang aja ya. Lalu setuju. Nah, setelah itu lanjutkan. Nah, setelah itu centang teruskan tagihan pemesan. Kita masukkan alamat email. Karena nanti kita akan mendapatkan email rincian pesanan ya. Oke, setelah kita masukkan email, kita tambahkan data pemesan sebagai penumpang kalau kita juga sebagai penumpang. Namun apabila kita bukan sebagai penumpang, kita hanya dimintai tolong untuk memesankan, maka kita tidak perlu centang di kolom tambahkan data pemesan sebagai penumpang. Kemudian kita klik ubah. Nah, lalu kita
isi kota kabupaten kita. Nah, ini Kabupaten Bekasi. Lalu simpan. Kemudian kita ubah data penumpang kedua sesuai dengan data diri ya. Nyonya, namanya kita tulis. Oke, setelah itu identitas yang mau kita pakai apa, misalnya KTP, kita tulis nicknya ya. Lalu kita isi kolom umur. Nah, kemudian kota kabupaten. Lalu simpan. Kita edit penumpang selanjutnya. Karena ini masih anak-anak, jadi identitas bisa isi lain-lain ya. Tulis namanya dulu. Lalu kita isi tanggal lahirnya. Jangan lupa isi kota kabupatennya. Lalu simpan. Nah, kita tulis nomor polisi kendaraan kita ya. Jangan sampai nomor yang kita tulis berbeda dengan kendaraan yang nantinya kita pakai. Jadi pastiin dulu kendaraan yang mau kita pakai yang mana. Lalu kita klik pesan. Oke. Nah, ini larangan tidak boleh. Nah, ini kita masih diberi kesempatan untuk mengubah data penumpang apabila ada kesalahan dan apabila ada tambahannya. Pastikan yang kita isi adalah orang-orang yang mau berangkat ya. Oke, kalau udah kita centang dulu. Saya setuju. Lalu klik pesan. Oke. Nah, di sini kita diberi waktu hanya 30 menit ya untuk melakukan pembayaran. Kalau enggak nanti batal secara otomatis. Nah, kita bisa pilih nanti pembayarannya bisa di Indomaret atau Alfamart atau transfer. Nanti silahkan teman-teman yang enaknya gimana. Nah, ini kita bisa pilih di sini ya, mau membayar pakai apa. Ya, di sini saya bayar ke gerai aja. Makanya saya minta kode verisinya. Oke, nah ini kodenya saya udah dapat dan juga sudah ada di email. Nah, kita coba buka emailnya ya. Kembali dulu. Nah, kita buka email. Apakah sudah masuk emailnya? Nah, ini udah ada. Ini rincian tagihan pemesanan. Nah, ini kita tinggal ke Indomaret atau Alfamart untuk bayar sesuai tadi kodenya ya yang diberikan. Nah, ini contoh setelah kita bayar. Nah, kita akan dapat kode booking ya. Nah, ini kita buka. Nah, nanti
kode booking ini yang kita tunjukkan waktu kita check-in di pelabuhan ya, kepada petugas penunggu pintu check-in. Nah, ini kode bookingnya. Nah, nanti itu barcode-nya nanti di scan waktu kita check-in di pelabuhan, dan nanti akan kita mendapatkan struk 2 ya untuk naik ke kapalnya. Nah, dari Cikarang sebelum masuk tol Cibitung saya harus masuk dulu ke tol Telaga Asih. Ini pertigaan sebelum kita masuk ke tol Telaga Asih. Sama kayak mobil Innova, sama kayak mobil ini. Dulu ya. Terus ya. Nah, setelah dari tol Telaga Asih kita masuk ke tol Cibitung. Ribu coy. Segitu udah 12.000. Nah, setelah dari tol Cibitung kita masuk lagi ke tol Halim Utama. Nah, dari tol Halim Utama kita masuk lagi ke tol Cipipa. Nah, selalu berhati-hati teman-teman saat di jalan. Ini ada kecelakaan, 2 truk kayaknya tabrak dari belakang. Diam leh. Belok kiri ke jalan pelabuhan. Nah, setelah tadi dari tol Cipupa akhirnya kita sampai juga ke tol Merak. Perjalanan dari Cikarang tadi start jam 5.30 karena lancar, sampai tol Merak jam 7.30.
Ini truk juga mau ke pelabuhan. Ini ada tulisan pelabuhannya tuh. Hah? Ada tulisan pelabuhan. Setelah keluar Tol Merak, saya ambil kiri, kemudian ambil kanan lagi menuju ke dermaga. Kalau truk mah di atas tuh ya. Pelabuhan. Ayo kepalamu deh Aida. Kepala gue. Nah, gimana harus Esa? Itu udah ada motor. Pelabuhan mana tadi kan? Berarti kita udah keluar dari tadi ya, Mas? Itu Pelabuhan Merak tuh, belok bener. Itu tuh. Itunya, papannya Iya tadi itu pelabuhan Merak ke sana. masih jauh. Udah keluar dari sana berarti. Santai untuk dermaga. Ya. Tapi itu langsung dalam, nggak kayak pantai biasa. Bukan wisata. Kalau yang dia tadi itu Nah, sebenarnya sebelum masuk pelabuhan pun juga sebenarnya banyak ya yang jual tiket. Jadi teman-teman bisa beli dari rumah, ataupun kalau takut telat perjalanannya bisa juga beli di sekitar sebelum pelabuhan ya. Banyak counter-counter kecil penjual tiket. Mungkin cuma tambah biaya admin aja. Buat takbiran nih ya. Iya, dari sini juga WA. Lo kok udah takbiran? Oh, udah sini lebarannya sekarang berarti kali. Ada juga Muhammad ya. ilham Allahu akbar Allahu akbar Oh, yang atas macet coy. Nah, tadi kalau kita dari tol lurus itu ketemunya jalan yang di atas itu ya. Kata tadi saya belok kiri lalu kanan, saya dapatnya jalan yang di bawah ini. Mana pelabuhan? Nah, ini untuk dermaga Ferry Express tadi ya, kita bisa belok kiri karena saya reguler, makanya saya lurus ya. Mereka seperti itu. Sama ekonomi. Itu apa, Mas? Itu yang saya putih. Terus belok. Bukan penyeberangan Merak ya, kanan. Sini. Terus kalau belok sana tadi arahnya mana? Ingat Ini udah mau masuk ke boarding pass. Ngerti mobil kali ya. Teman-teman siapin aja tadi berarti di situ tuh ya. kode boarding pass di email tadi ya. Cilik Mas. Mana mobil kecil? Ini mah pelabuhannya. Ini Eksekutif dermaga. Kalau udah 345 berarti kita ke yang sini ya. mau mobil Apa sih? lewat sini mah. Ferizi. Mana Ferizi? Kapal Ferizi. Kita naik Ferizi mah. Tiketnya. Kita nunggu kapalnya dulu dong.
Gak ada yang ke-6. Kalau X yang ke-5 gak bisa kesini. Ya kesian banget yang ke-5 gak bisa. Yang ke-6 sih bisa. Gak bisa yang ke-5. Nah, di depan saya ini contoh orang yang belum membeli tiket sebelumnya. Dia harus membeli tiket di Otomatis tempat bisa check-in dibuang angin. sehingga memakan waktu yang lama dan juga menghambat pengendara yang lain. Sehingga saya harus pindah dari ini pintu 7 loket 7, saya harus pindah ke loket sebelahnya di loket 8 karena menunggu lama ya. Ternyata dia belum membeli tiket sebelumnya. Jadi teman-teman, saya harap bisa membeli tiket sebelum masuk ke pelabuhan agar memperlancar waktu check-in. Nah, ini saya pindah ke pintu 8 karena tadi pintu 7 terhambat oleh orang yang belum membeli tiket dari luar untuk masuk ke pelabuhan. Nah, kita tunjukkan aja email tadi ya. Nanti akan diberikan struk kertas 2 untuk kita naik ke kapal. Dan kebuka baru kita Nah, saya check-in tadi kita diberikan 2 struk, yaitu struk A dan struk B yang nanti kita gunakan untuk naik ke kapal, kita kasihkan ke petugasnya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, kita akan ada petugas yang mengarahkan kemana dermaga yang harus kita datangin ya. Ini udah banyak petugas yang mengarahkan. kita naik kapal yang nggak tahu. Oh, kita belok Ya. dermaga 3 kita. Kalau kapalnya di Masa tiganya mana? Bener nggak ini? katanya. Ya katanya di sini. Itu kapal. Oh, itu mah kapalnya. Yuk. Ada sana kok ya. Harusnya sana dermaga 3-nya. Keluar kan juga itu tuh dermaga 3-nya tuh. Oh kan benar. Sini dermaga 3-nya. Nah, ini saya menuju ke dermaga 3 ya. Nanti kalau lurus kita keluar, kalau kita ke kanan ke dermaga. Jadi nanti waktu turun dari kapal pun kita keluar lewat jalan ini. Ke sana ya. Yang akan berhenti lagi. Jalan. Kita Pak. Ambil lagi ya? Ini. Nah, setelah saya sampai, ternyata sudah banyak yang antri juga menunggu untuk masuk ke dalam kapal. Nanti kita buat masuk ke kapal. Belum. Nah, ini sedang menunggu giliran kita dipersilakan masuk. Nah, ini sudah masuk. Nah, kita masuk nanti naik ke situ ya, ke dek paling atas. Nah, kebetulan ini kita dapat dek paling atas. Nah, itu petugasnya yang baju putih, itu yang nanti akan mengarahkan siapa-siapa aja yang dapat. Nah, itu udah naik ke kapal.
udah naik ke kapal. Boleh? Ya. Mbak, ke toilet dulu ya, toilet dulu. Toilet dulu. Anak, ke toilet dulu ya. Aduh, mana toilet cowoknya mana? Nggak ada. Nah ini penampakan di atas kapalnya, banyak orang-orang yang duduk di lantai ya, karena ini kapal ekonomi. Meskipun begitu, kapal ini juga menyediakan bagi teman-teman yang ingin duduk di ruang AC ya, jadi ada biaya tambahan. Nah ini ruang AC nya untuk tarif non ekonomi, dewasanya 15.000, anak-anaknya 7.000. Ini KMP Wira Arta ya, teman-teman bisa duduk di dalam ini untuk ya eksekutifnya kapal ini gitu ya. Nanti teman-teman bisa nanti milih mau duduk di atas. Ini untuk yang ekonomi. Di atas ini tidak perlu tambahan biaya ya, ada juga tempat duduknya, kursi-kursinya, tapi tidak ada AC-nya. Untuk yang ada AC-nya tadi yang di bawah yang ada tambahan biaya. Oke, nah ini paling atas. Nah ini untuk penumpang ekonominya. Di sini juga disediakan sebenarnya untuk tempat duduknya ya, cukup banyak. Cuman di sini nanti berisik ya, karena ada pengamennya ya, pengamen resmi tuh. Nah, tadi kan ada ordernya tuh. Nah itu nanti ada pengamennya, teman-teman bisa juga duduk di sini kalau di sini tanpa tambahan biaya. Aduh ayah lihat ini tuh. Nah untuk fasilitas ruang AC tadi tidak semua kapal ekonomi ada ya, jadi tergantung kita nanti dapat kapal apa waktu di dermaganya. Nah banyak juga penumpang yang duduk di atas, di dek atas ya. Mereka duduk di sini pertama memang anginnya semilir. Halo, pegang juga pengen menikmati pemandangan. Nah di bawah sana banyak pengamen ya. Pengamennya ini anak pelabuhan ya. Dia berenang di bawah minta uang. Minum. Jadi mana? Ini. Nah itu pengamennya minta dilemparin uang, nanti mereka yang akan mengejar uangnya ya. Lalu duit tadi. Minta uang. Minta apa? Uang. Lemparin uang. Iya, nih. 100 kilo. Emang berapa? Dia tenggelam mau penyelam. Memang ibu. Oh, itu kertasan. Ayo. Emang nggak itu nggak sobek nih. Lempar nih. Ayah yang itu kamu lempar. Orang yang buah. Emang harus berapa nih? Sih juga ini di tahu kan ya Bu ya. Nih. 1 juta nggak 2.000. Jadi. Pinter nyelam. Lempar. Oke, nah. Lempar ya? Iya tuh, kasih. Dia kalau basah gimana? Iya biarin basah. Kabur deh, kabur. Dilipat. Dilipat kecil biar gak kena angin. Biar kayak gabra gitu ya? Ya. Itu tuh. Mana? Pengen.
Jadi udah ngelempar belum, Le? Itu Mbak Ayah tadi mana uangnya, Mbak Ayah? Ya. Jadi mau ngelempar. Nih, Le. Jatuh. Itu kalau basah dia nanti. Kan kalau duit nggak sobek kalau basah. Tapi nanti dia keringin ya? Iya. Mana lagi? Nih, Le, kamu satu lagi nih. Ininya banyak. Cuman aku ya? Wah. Enggak. Enggak ambil. Itu abang. Bang itu uangnya bang. Ya. Mantap. Udah. Itu belum tuh ya, itu belum. Nah, belum. Itu satu lagi, Bang. Kalau berenang itu kayak gitu, Le. Satu lagi. Satu lagi. Itu kenapa nggak diambil? Nggak lihat dianya. Nggak lihat kan. Pada ngasih uang ke pengamen yang lagi berenang di bawah. Beratraksi. Nah, Dek. Maksudnya itu ya. Oke. Ambil jalan lihat. Nah, ada jalan, Dek. Ini udah mau jalan kapalnya. Udah jalan, udah jalan. Lihat. Ini pemandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Awas deh, sini mundur Jangan deket-deket. Berbahaya, Le. Hati-hati ya yang bawa anak kecil, selalu diawasi jangan sampai bermain di railing kapal ya, takutnya jatuh ke bawah. Takutnya miring kapalnya, kamu merosot ke sana. Nah, kalau nggak berdiri aja. Sini, Le, sini. Ombaknya gede banget. Tadi berenang juga bisa. Kapalnya udah jalan. Nah, ini suasana di depan kapal di Anjungan. Masya Allah, keren banget. Lautnya biru, tenang, anginnya semilir. Alhamdulillah dikasih cuaca yang cerah hari ini di perjalanan ini. Nah, itu di depan udah kelihatan ya Pulau Sumatera. Namun kapalnya tidak langsung bersandar. Di sini kita berhenti dulu 1 jam, sekitar 1 jam menunggu dermaganya kosong ya, karena masih ada yang bongkar muat di dermaga. Nah, ini setelah kita menunggu 1 jam, akhirnya ada tempat untuk kita bersandar di dermaga. Nah, ini kita persiapan kapal bersandar di dermaga. Alhamdulillah kapal sudah selesai bersandar. Nah, kita persiapan untuk turun dari kapal ya. Untuk proses kapal bersandar nanti akan saya buatkan video tersendiri dan linknya saya taruh di deskripsi ya. Gara-gara besinya. Gara-gara mobilnya. Iya. Besinya tuh ya. Besinya nggak
Alhamdulillah kita udah turun dari kapal. Sekarang kita menuju pintu keluar pelabuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke Tol Bakauheni untuk melanjutkan perjalanan ke Sumatera. Ini ada satu lagi yang kecelakaan. Tadi itu ada truk bawah, truk gede mau ke dermaga. Nah ini kalau kita ke kiri itu masuk ke dermaga, sedangkan sebelah kanan itu untuk keluar ya. Nah keluar ini nanti menuju ke pintu tol Bakauheni. Nah ini kainnya kalau ini keluar. Kapalnya satu kecil. Emang. Nah dulu ininya kalau lama situ. Nah setelah keluar dari pelabuhan kita ambil jalan yang ke kiri ya. Ini arah tol Bakauheni. Kalau yang lurus itu arah ke daerah di sekitar pelabuhan Bakauheni. Aduh dia ada nu diem tole. Jarak pelabuhan dengan pintu tol sekitar 1 kilometeran. Nah di depan sudah kelihatan untuk pintu tol Bakauheninya ya. Alhamdulillah kita telah sampai di Pulau Sumatera setelah tadi menempuh perjalanan dari Cikarang start jam 5.30 sampai Tol Merak jam 7.30. Itu perjalanan sangat lancar, kosong tolnya. Lalu masuk pelabuhan jam 8 dan sampai Tol Bakauheni jam 12.30. Jadi total perjalanannya dari Cikarang ke Tol Bakauheni sekitar 7 jam ya. Sedangkan total perjalanan di kapal dari naik pelabuhan sampai turun itu sekitar 4,5 jam. Karena kita tadi harus ngetem dulu 1 jam menunggu dermaga kosong. Untuk teman-teman yang ingin lebih cepat bisa membeli kapal feri yang eksekutif ya, agar perjalanannya lebih cepat sampai di Bakauheni. Untuk tiket kapal reguler yang ekonomi itu untuk mobil sedan 419.000, sedangkan untuk tiket eksekutifnya 588.000, jadi terpaut 160.000. Tapi untuk teman-teman yang ingin lebih cepat bisa membeli yang eksekutif. Alhamdulillah sampai tol Gunung Sugih, berjarak 130 km dari pintu tol Bakauheni dan tarifnya 110.000. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman yang ingin bepergian ke Pulau Sumatera. Jangan lupa like dan subscribe, chat di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.